Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, semoga semuanya sehat. Ya, saya mendapat tugas untuk memberikan materi kuliah 5 kali pertemuan, materi kelapa sawit. Untuk pertemuan pertama di minggu kedua, pertemuan kedua di minggu ketiga, saya sudah share bahan di WA Group kelas paralel 3 ya. Oke. Sambil menunggu teman yang belum bergabung, saya share screen materi hari ini, tapi sebelumnya mungkin saya akan berkenalan dulu. Oke. Jadi saya namanya Ahmad Junaidi ya. Mungkin di antara peserta perkuliahan ini ada 67 orang kalau menurut data di SIMAK. Banyak yang ada 9 yang dari luar agronomi hortikultura. Yang lainnya agronomi hortikultura. Untuk yang agronomi hortikultura mungkin pernah bertemu di mata kuliah saya ada di dasar-dasar agronomi mungkin ya, tapi karena peserta perkuliahan dasgron kan ada 700-an, saya hanya mengajar 4 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan di salah satu kelas paralel. Mungkin tidak bertemu di dasgron. Nah, sebagian mahasiswa yang mengambil tanaman pangan mungkin bertemu semester lalu. Ya, mungkin bagi yang belum bertemu baru di mata kuliah di kelas paralel K3 ini yang oke, saya di divisi produksi tanaman S1 saya dulu di IPB masuk tahun 1987 ya, A24. Riset saya untuk skripsi penelitian tanaman teh. Kemudian untuk dulu ada 2 tugas akhir ya. Kemudian untuk praktek lapangan 4 bulan. Itu juga di perkebunan teh. S2 saya mengenai padi toleran naungan di IPB. S3 saya mengenai padi yang mengeluarkan senyawa alilopati yang menekan pertumbuhan gulma jajagoan di Korea Selatan. Oke. Nah, saya mengajar semester 3 dasgron, semester 5 tanaman pangan ya. Di semester 6 sebagian besar mungkin sekarang semester 6 ya, mengajar perkebunan. Nanti bagi yang agronomi bertemu lagi semester 7 insya Allah di manajemen produksi tanaman. Sebelumnya saya juga mengasuh praktik usaha pertanian, tapi beberapa 2-3 tahun ini saya minta off dulu. Semester ini juga saya masuk di salah satu kelas yang Senin jam 13 untuk pertemuan ke mungkin 5, 6, 7, 8 ya, pertemuan 5, 6, 7, 8. Kemudian semester 7 nanti mungkin bertemu di kelas paralel yang saya masuk, politik pertanian, dan beberapa mata kuliah saya asuh di pasca sarjana. Untuk yang berkepentingan, WA saya sudah ada di grup ya.
alamat email officialnya ini. Oke, nah saya memang banyak riset mengenai padi karena memang dana riset padi yang paling ya, tetapi saya juga pernah mengerjakan riset yang lain, ya, ada dengan Astra juga pernah penelitian mengenai kanopi di kelapa sawit. Baik, itu sekedar perkenalan saya. Sebentar. Jadi pertemuan kita akan 5 kali pertemuan ya, 5 minggu. Hari ini kita bicara overview sedikit kelapa sawit. Aspek ekofisiologi bagian pertama kita bicarakan botani dan morfologi kelapa sawit hari ini. Minggu depan kita lanjutkan ekofisiologi bagian kedua mengenai persyaratan lingkungan tumbuh kelapa sawit. Pertemuan ketiga dan keempat kita bahas budidaya. Pertemuan kelima aspek panen dan pengolahan hasil, serta khusus kita nanti tambahkan aspek lingkungan ya dan permajaan. Oke, waktu perkuliahan kita mulai 10.30 sampai 12.10. Oke ya, bagi yang sudah masuk dan belum mengisi presensi, silakan diisi presensi. Saya ingin juga nanti mengecek fixnya kelas yang paralel 3 ini ada berapa orang. 6-7 menurut simak ya. Baik, bahan kuliah ini materi dasarnya buat dulu oleh Pak Sudirman Yahya, Profesor Sudirman Yahya. Beliau A6 ya, A6. Jadi masuk IPB-nya tahun 69 ya, A6. Oke. Saya menambahkan beberapa bagian. Baik, nah pada kuliah 2 pertemuan pertama ini kita bahas khususnya minggu depan pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kelapa sawit ya. Jadi kita bicara ekofisiologi itu bagaimana ekologi mempengaruhi fisiologi tanaman. Oke, kita kenali dulu mengenai kelapa sawit ini ya. Jadi sawit, lengkapnya kelapa sawit, ini bukan tanaman asal atau asli atau origin Indonesia ya, bukan. Originnya dari Afrika, oleh karena itu sering disebut African oil palm. Meskipun aslinya dari Afrika, ternyata secara genetis berkerabat dengan palem lain yang ada di Amerika Latin ya, sama-sama genus Elais. Tapi yang di Amerika Latin ini spesiesnya Melanococa. Nah, mungkin suatu hal yang membanggakan bagi kita ya, karena Indonesia ini berperan dalam penyebarluasan kelapa sawit ya. Berawal dari 4 biji ya yang dibawa dari Pulau Mauritius tahun 1848. 4 biji ini ditanam di kebun raya Bogor dan bisa hidup berumur 135 tahun ya. Jadi sampai tahun 1983 ya. Ya, 1983 ada di Kebun Raya Bogor. Nah, bagi yang masuk ke Kebun Raya Bogor di area palm, di situ
yang di bawah pohon kelapa tinggi, yang di lahan miring ya, dekat jembatan. Di situ sudah dibangun dulu zaman era Pak SBY sebetulnya, ada monumen kelapa sawit yang kemudian juga dibuat lagi, ada ininya apa, semacam plakatnya ditandatangani Pak Presiden Jokowi. Nah, dari 4 biji yang ditanam di kebun raya, ya ada anakannya tahun 1876, ya 28 tahun kemudian dibawa ke 700 bibit, dibawa ke Labuhan Deli, Sumatera Utara. Kemudian tahun 1911 ini dibangun perkebunan kelapa sawit, dan perkebunan pertama di Sumatera Utara di Tanah Ulu ya. Kemudian Mr. Halet nih orang Belgia membangun perkebunan di Asahan ya di Sumatera Utara dan Sungai Siput di Aceh. Nah, dari sawit yang ada di Medan kemudian berkembang ke waktu itu masih kolonial Inggris ya, ke Botanical Garden di Singapura, dan dari Singapura kemudian menyebar ke Malaysia. Jadi leluhurnya sawit Malaysia itu asalnya dari kebun raya Bogor, dan leluhur sawit yang di kebun raya Bogor berasal dari Kepulauan Mauritius. Oke. Nah, apa istimewanya sawit? Ya, sawit menghasilkan produk utamanya minyak ya. Minyak itu lemak yang mencair. Minyak yang disebut dengan ada 2 minyak, yaitu minyak kelapa sawit dari bagian mesokap ya yang disebut dengan CPO, crude palm oil, dan bagian putihnya kalau di gambar ini dari inti sawit ya yang disebut dengan PKO, palm kernel oil. Nah, banyak tanaman lain yang menghasilkan minyak ya. Tetapi kalau kita bandingkan tingkat produktivitas, sawit ini paling tinggi ya. Paling tinggi. Ini kalau dengan rendemen ya sekitar 20% ya, kalau rata-rata tandan buah segar itu 20 ton per hektar, ini sekitar 4 ton minyak per hektarnya. Ya, sekira posisi aktualnya di beberapa perkebunan yang baik bisa 5 ton, 6 ton minyak CPO per hektar. Tambah dengan minyak dari kernel. Jadi ini baru dari CPO saja. Ya, sekitar 5 ton. Kalau dibandingkan dengan rapeseed ya wijen ya. Kemudian minyak dari bunga matahari itu hanya sekitar 500 kilo per hektar. Minyak dari kedelai hanya kurang dari 500 ya. Termasuk minyak dari kelapa itu hanya kurang dari 400 kilogram per hektar per tahun produktivitas minyaknya. Jadi kalau dari sisi produktivitas menghasilkan minyak, sawit ini paling tinggi. Nah ini ya,
Nah, kalau dikaitkan dengan produktivitas tinggi ini dengan sumber daya yang dipakai, nah ini yang selalu jadi diangkat ya sebagai isu negatif untuk sawit. Sawit ini merusak lingkungan ya. Mungkin di satu sisi ada perkebunan sawit yang dibangun dari asal lahan hutan yang dikonversi, yang dideforestasi ya, kemudian ditanami sawit. Mungkin ada yang demikian. Berapa persen area sawit? Berapa persen area sawit lagi menggunakan lahan yang bekas HPH yang setelah dibuka hutan mungkin menjadi lahan marginal ya, yang telantar. Nah, kemudian ditanami sawit. Mungkin sebagian lahan sawit mengkonversi lahan termasuk bisa jadi lahan pangan ya. Nah, bahkan beberapa daerah transmigrasi dulu lahan sawah itu ditanami sawit juga. Bisa jadi demikian. Nah, dari sisi itu mungkin ada negatifnya ya. Tapi dari beberapa fakta yang lain, nah dengan tingginya produktivitas ini apa artinya? Ya, satuan input lahan menghasilkan satuan output minyak yang tinggi. Jadi gini, kalau dibutuhkan misalnya 1 juta ton minyak, kalau itu dipenuhi dari sawit, ya, kalau diperlukan 1 juta ton, berarti 1 tonnya perlu 200 1 juta dibagi 5, 200.000 hektar lahan sawit ya. 200.000 hektar lahan sawit. Tapi kalau itu dipenuhi dari minyak, apa contohnya? Misalnya yang rata-rata 500 kg per hektar, berarti kebutuhan lahannya jadi 10 kali lipatnya sawit. Kalau oleh sawit cukup 200.000 hektar, oleh yang sumber minyak lain itu perlunya 2 juta hektar. Tuh, dari sisi lahan. Nah, dari sisi yang lain memang selalu jadi ini kan, sawit menggunakan pupuk banyak, menggunakan air banyak gitu ya. Nah, ini mungkin saya sedikit membahas ini ya supaya adik-adik punya pemahaman. Nah, nanti karena adik-adik nanti akan harus bersikap ya. Umumnya kan mungkin apakah pro sawit atau anti sawit gitu ya. Nah, atau kita objektif dalam hal tertentu pro ya kita pro, dalam hal tertentu yang aspek hal-hal yang negatifnya ya kita harus menyuarakan juga seharusnya seperti apa gitu ya. Nah, tapi dari sisi ini mungkin ada fakta yang harus kita pahami ya, ada. Itu dari sisi produktivitas. Nah, dari sisi penggunaan sumber daya produksi yang lain ya, lahan juga sumber daya produksi. Nah, satuan input bahan per satuan output hasil produksi pertaniannya. Ya. Nah, ada yang disebut dengan misalnya nitrogen footprint, fosfor footprint ya, untuk menghasilkan satuan output berapa banyak nitrogen. Ada yang disebut water footprint. Nah, menghasilkan 1 kilogram minyak sawit itu perlu berapa liter air? Menghasilkan 1 kilogram minyak jagung atau minyak liter air diperlukan ya. Nah, itu silakan dibandingkan. Dan itu pasti ya lebih hemat. Nanti saya ada
yang bisa kita sampaikan mungkin di pertemuan kelima ya, ada aspek lingkungan, saya bisa tunjukkan ada satu slide mengenai itu. Oke. Oke, ini satu fakta bahwa produktivitas sawit jauh lebih tinggi. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara unit cost, berapa rupiah, berapa dolar biaya untuk menghasilkan 1 kilogram minyak, Anda bisa melihat dengan potensi produktivitas yang tinggi ini, pasti sawit jauh lebih murah, lebih rendah biaya unit per kilogramnya. Artinya apa? Daya saingnya makin besar, makin kuat, ya. Nah, tentu hal ini dari aspek ekonomi ya, bagi negara produsen yang menghasilkan minyak nabati yang lain. Nah, ini sawit ini jadi pesaing yang sulit ditandingi dari sisi harga. Nah, sehingga banyaklah blame ke kelapa sawit ini yang mungkin dasarnya motif ekonomi ya. Ya, beberapa blame mungkin motifnya isu lingkungan. Tapi beberapa blame motifnya bisa jadi motif ekonomi. Ya. Beberapa blame sering dianggap sebagai isu kesehatan. Ya. Oke, itu banyak hal. Jadi kompleks lah. Nah, dari fenomena ini ya, kalau dibandingkan dengan mengelola komoditas lain, ya petani itu kalau sudah terbiasa dapat uang dari sawit dengan dapat uang dari bertanam tanaman lain, nah itu sudah agak ini ya. Kalau dengan sawit perlu uang, panen, jual, dapat uang, ya. Dan bisa seminggu sekali panen, 2 minggu sekali panen. Ya. Kalau nanam padi, tanam, panennya 110 hari kemudian baru panen. Ya, waktu ngolah lahan perlu orang banyak, waktu nanam perlu orang banyak, nggak bisa sendiri. Ya, perlu tenaga, harus bayar orang lain mungkin, atau harus ada gotong royong tenaga kerja dengan orang lain dan sebagainya. Ya, nah selama 110 hari sampai menunggu panen nggak punya uang misalnya petaninya. Ya itu banyak hal ya yang jadi pertimbangan sehingga sebagian petani mungkin lebih nyaman bertanam kelapa sawit daripada nanam jagung, nanam komoditas yang lain. Karena dipanen tiap. Ya, oleh karena itu suatu pilihan juga bagi sebagian petani mengkonversi lahan. Oke. Nah, di Indonesia atau di dunia ini ya, kita bandingkan di dunia. Indonesia ini sejak 2010 itu sudah negara dengan luas areal tertinggi dan produksi sawit tertinggi, terbesar, nomor 1. Apakah ini juga menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara pengekspor sawit nomor 1? Nah, di dunia. Nah, ini mungkin suatu fakta yang kita perlu dalami. Mengapa? Karena kenyataannya ketika kita mengklaim punya lahan kelapa sawit berapa hektar sekarang? Mungkin sudah belas juta hektar ya. Nah, apakah kepemilikannya dan tradingnya masih oleh orang atau perusahaan Indonesia? Mungkin produksinya Indonesia, tetapi begitu ditransaksikan produknya, transaksinya sudah menggunakan perusahaan asing. Nah, untuk hal seperti ini, perusahaan asingnya juga berkedudukan di mana?
Ya, kedudukannya mungkin di Singapura, mungkin di Inggris, di mana. Nah, terus pajak perdagangannya masuk ke negara mana, nilai pajaknya berapa, ya. Atau, nah ini balik agribis ya, ini teman-teman agribis. Nanti mungkin bisa dijadikan bahan skripsi juga menarik. Bagaimana nilai kemanfaatan ekonomi dari sawit ketika dilakukan perdagangan internasional. Karena bisa jadi siapa tahu begini, ya, Indonesia sebagai produsen, ya, level pertama, jual sawit ke suatu perusahaan trading berkedudukan di Singapura, jual berapa per kilogramnya, misalnya $0,6, $600 per ton. Kemudian kita dapat pajaknya dari $600. Lalu perusahaan di Singapura menjual lagi ke buyer yang lain atau ke consumer, nilainya bisa misalnya $1 per kilo atau $1.000 per ton. Nah, kalau kita jual langsung kan, kita sebetulnya bisa jual $1.000 per ton. Tapi karena melalui perusahaan perantara hanya 600, pajak kita hanya dari 600 bukan dari 1.000. Nah, ini beberapa waktu yang lalu sempat mencuat ya kasus yang terkait seperti hal ini. Jadi kalau kita bicara bagaimana potensi kekayaan ekonomi Nusantara ini, apakah sudah memberikan sebesar-besarnya kemakmuran untuk masyarakat dan bangsa Indonesia, ya, itu suatu hal yang mungkin perlu kita sama-sama evaluasi dan mudah-mudahan bisa kita lakukan tindakan-tindakan yang lebih tepat di masa yang akan datang. Ya, karena kalau misalnya kita secara ekonomi itu masih belum sebaik di tempat lain, negara lain, ya, mungkin penyebabnya bukan karena kita tidak produktif, bukan karena lahan kita sumber dayanya kurang, bukan karena kita, tetapi karena kita menjadi objek dari suatu sistem ekonomi yang didesain oleh pihak-pihak lain, ya. Oke. Nah, jadi termasuk tadi dari sekian juta hektar lahan perkebunan sawit, punyanya Malaysia berapa hektar, ya. Ada Saim Derby, ada beberapa Astra Company, yang Astra International, AAL, Astra Agrolestari juga, itu siapa pemiliknya? Nah, itu kan sudah jadi perseroan yang di Bursa Efek, ya. Pemegang sahamnya udah pemegang saham internasional. Tuh. Oke. Ini saya data lama ya, tapi memang belum saya update nih. Nah, ini yang ingin kita tunjukkan di sini bahwa sawit itu kemarin Pak Supiatno menjelaskan ya, perkebunan itu ada perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Ya, perkebunan besar itu ada perkebunan besar swasta, ada perkebunan besar yang kepemilikannya negara, ya, BUMN. Nah, untuk sawit ini sebagian besar perkebunan swasta. Perkebunan rakyat cukup besar, ya, mungkin sekitar 40% area. Dan untuk perkebunan BUMN, ya, kurang dari 10%, makin berkurang juga porsinya.
kalau dibandingkan produktivitas antara perkebunan besar dengan rakyat masih ada gap yang jauh. Jadi perkebunan rakyat itu produktivitasnya relatif lebih rendah. Nah ini, jadi kalau kita bicara tanggung jawab pada atau sustainability ya, ketika kita menggunakan resources ya, lahan dan sebagainya. Nah, lahan-lahan yang produktivitasnya masih rendah ini harus kita upayakan untuk mencapai tingkat produktivitas potensinya. Mengapa? Karena di situ ada korbanan. Karena lahan yang tidak produktivitasnya tidak mencapai yang optimum, nah, itu kan jadi ada ketidakefisienan penggunaan sumber daya. Ya, mungkin dari satu aspek kita menganggap ya tergantung petaninya lah, tanaman itu mau dipupuk apa tidak dipupuk. Toh nanti juga kalau dia panennya untuk dia sendiri. Ya. Nah, ini kita harus mulai menumbuhkan sense ya. Sense itu kepekaan bahwa kalau kita melihat fakta apa yang terjadi di petani itu produktivitasnya rendah gitu. Dan petani merasa itu bukan hal yang ini ya, karena dengan produktivitas rendah itu income sudah cukup, terutama petani subsisten ya. Misalnya, satu petani sawah puas dengan 3 ton ya, karena dia tidak jual ya, untuk kebutuhan keluarga udah cukup, nggak perlu kita tingkatkan jadi 5 ton. Ya. Dari sisi kebutuhan owner lahannya mungkin oke. Tetapi kalau kita bicaranya bagaimana sebagai bangsa kita misalnya memiliki lahan terbatas nih untuk padi, ya hanya 7 juta hektar. Kalau mau cukup untuk memberikan seluruh bangsa Indonesia, ya harus dapat produktivitas itu 5,5 ton minimal. Ya rata-rata. Jadi kalau ada petani yang produktivitasnya 3 ton dan itu dominan, banyak, ya mau tidak mau kita akan kekurangan. Nah, jadi ya kita harus mempertimbangkan hal-hal objektif yang lain ya ketika kita menyikapi sesuatu kondisi. Jadi jangan hanya sekedar bersuara ya, hak asasi petani lah ya, mau mereka menanam dengan teknologi atau dengan input yang rendah gitu ya. Itu mungkin kita perlu memahami sampai ke sana. Oke, kita kembali ke sawit ya. Oke, tadi ada gap ya, yang perkebunan rakyat dengan perkebunan besar. Nah, kalau kita sudah berapa menit? Sudah 30-an menit ya. Kita materi hari ini masuk botani dan morfologi kelapa sawit. Ya, ini tolong dicermati nih cara penulisan ya. Nama Latin dari sawit adalah Elais guineensis, Jack. Ya. Kalau diidentifikasi familinya Aracaceae. Dulu disebut Palmae. Nah, kalau mau lengkap, ini saya tuliskan di kanan. Divisinya Tracheophyta, subdivisi kelasnya Angiospermae, ordo, famili, subfamili Coccoideae, ya. Genus Elaisis. Nah, apa arti dari kata Elais guineensis, Jack? Nah, Elais berasal dari kata bahasa Yunani elaion, artinya minyak. Guineensis dari kata Guinea, nama negara di pantai barat Afrika. Jack dari kata Jacqueline, nama botanis Amerika.
Cara nulisnya guineensis ya. Oke. Ada yang merupakan kerabatnya di Amerika Latin ya, Corozo olivera atau Elais melanococa. Karena dulu waktu memberi nama yang belum diinikan sudah diberi nama Corozo olivera. Nanti kemudian karena ini satu genus ya, diberi nama Elais melanococa. Ada Elais yang lain, Elais olivera, yang bisa disilangkan ya, Elais melanococa maupun olivera ini dengan Elais guineensis. Jadi untuk tujuan pemuliaan tanaman ada penyilangan. Nah, praktikum kita minggu ini bagi yang sudah praktikum mengamati ya, memperdalam mengenai morfologi sawit. Nah, batang sawit ini silindris ya, dan tidak bercabang. Ini ciri dari suku monokotil ya, tidak ada cabang. Batangnya tidak bercabang ya. Lembaganya satu kan, monokot. Nah, diameternya ini bervariasi bisa sampai 75 cm, dari 25 sampai 75 cm. Dan bertambah, kalau sudah pertumbuhan sekundernya sudah maksimum ya pertumbuhannya hanya ke atas. Sehingga bertambah tinggi selama tanamannya hidup. Ya. Ini yang di Bogor 135 tahun. Nah, untuk ini ada istilah ya, Adik-adik, yang disebut dengan umur ekonomis. Apa itu umur ekonomis? Ini terutama di teman-teman agribisnis ya, atau ekonomi, waktu menyusun studi kelayakan. Nah, studi kelayakan itu umur proyeknya berapa lama? Ya. Kalau tanaman sawit itu satu siklus, dari sejak menyiapkan lahan, menanam, sampai tanaman itu sudah tidak ekonomis lagi untuk diolah, dikelola, ya, itu satu siklus ekonomi, itu umurnya umur ekonomi. Nah, tapi kalau dari sejak ditanam sampai tanaman itu mati, itu umur fisiologis. Jadi sawit ini umur fisiologisnya bisa lebih dari 100 tahun. Ya, seperti yang di kebun raya ini 135 tahun. Tetapi, nah, apakah umur di atas 30 tahun itu masih menguntungkan secara ekonomi untuk dikelola? Kalau tidak, ya 30 tahun, 35 tahun harus sudah kita remajakan, ya. Kita tanam ulang. Dan itu mempengaruhi kalau di feasibility study atau studi kelayakan atau proposal bisnis, ya, satu siklus periode ekonomi. Umur proyek berapa lama, ya. Jadi untuk kalau menghitung umur proyek sawit, ya umumnya 30 tahun. Mengapa umur setelah 30 tahun tidak ekonomis lagi, gitu ya? Karena tanamannya sudah terlalu tinggi, ya. Sulit secara teknis untuk dilakukan pemeliharaan dan panen. Lalu apalagi kriterianya? Oh, produktivitasnya sudah menurun. Ya. Oke, menurunnya sampai berapa dan bagaimana itu tentu ada kriterianya. Oke. Nah, pertumbuhan batang ini bisa terkait dengan umur ekonomi. Kok bagaimana hubungannya? Nah, tanaman yang terlalu tinggi itu akan lebih sulit dipeliharanya, dikelolanya, ya. Memotong pelepah daun, memanen tandan buah lebih sulit. Kalau lebih sulit,
produktivitas tenaga kerja juga prestasi kerjanya akan lebih rendah. Panen kalau mudah dipanen mungkin bisa dapat 30 janjang, tapi kalau sulit manennya mungkin 10 janjang aja udah. Oke. Nah, ya sehingga kalau tanaman itu sudah di atas 10 meter, 11 meter ya sudah tidak ekonomis lagi untuk diolah, untuk dikelola. Ya, itu hubungan antara tinggi batang dengan umur ekonominya. Nah, oleh karena itu nanti kita di bagian akhir dari botani ini akan ketemu dengan apa kriteria pemuliaan sawit. Ya, salah satunya berhubungan dengan laju pertambahan tinggi tanaman. Oke. Nah, oke. Nah, batang ini bulat, silinder ya, kemarin sudah dideskripsikan, tidak bercabang. Awalnya tertutup, ada kasus-kasus kadang-kadang foto yang ini ya, kejadian luar biasa. Oh, ada sawit yang bercabang katanya ya, tapi itu tentu ada kelainan genetis. Nah, batang ini pada awalnya tertutup dengan pelepah daun ya sampai 4 tahun. Setelah pelepah daunnya tua dipotong di dekat pangkal batang sehingga pangkal pelepah ini masih menempel pada batang ya. Dan karena ada keteraturan ini seperti membentuk tapak kaki yang berbentuk spiral. Ini sampai umur 12-an tahun masih ada menempel di batang, dan setelah itu mungkin panjang terlepas pangkal pelepah daun ini ya baru terlihat batangnya. Ini di referensi yang lain ukuran diameter batang itu 30 sampai 60 cm ya. Tadi saya tuliskan 25 sampai 75 cm. Itu sama aja. Ya, artinya kisaran lah. Bertambah tinggi selama hidup dengan umur ekonomi sekian ya. Oke. Bisa juga umur sawit ini ketinggiannya sampai 30 meter. Ternyata ya di alam liar. Nah, apa fungsi batang? Ya, salah satunya juga ya menyalurkan, ada pembuluh di batang itu, menyalurkan air dan hara yang diserap akar ke bagian daun. Juga mengangkut hasil fotosintesis ya dari bagian daun ke bagian akar. Nah, di situ pembuluh. Dan fungsi yang lain bisa jadi ada menyimpan ya dengan selulosanya, itu menyimpan, menimbun nutrisi di atau asimilat di batang sawit ya, tapi memang kandungannya tidak sebesar pada tanaman lain seperti aren ya. Kalau di batang itu diekstrak patinya banyak. Nah, sawit ini ada tetapi sangat sedikit. Sagu ya, batangnya kalau diekstrak patinya sangat banyak. Oke, itu batang. Oke, saya ingin ngecek dulu berapa banyak sekarang yang ikut kuliah. Enam. Wah, sudah hampir banyak. Oke, 66 yang sudah mengisi presensi 66. Saya ingin cek Farid Maulana ada? Farid Maulana. Ada ya, Farid? Farid belum? Ya Pak, tadi Pak. Ya, belum ngisi presensi. Iya, tadi sempat terkendala jaringan Pak. Ya, baik, nanti diisi. Oke. Ada 66, 67 dengan Farid harusnya. Ini kita ada 66 ya, mungkin satu orang berhalangan masuk.
Oke, teman-teman, sini saya sudah masuk 40 berapa menit, 47 menit ya. Oke, kita lanjutkan. Akar. Nah, mengapa kita ya umumnya kan agronomi ya, meskipun ada agribisnis di sini, perlu paham botani atau morfologi dari tanaman. Sehingga kalau kita mau membudidayakan, sangat penting kita paham botaninya, karakter tanamannya seperti apa, ya. Karena apapun kegiatan budidaya kita, dari sejak memilih lahan yang cocok, ya, sesuai, dari bagaimana menyiapkan lahannya, bagaimana membuat lubang tanamnya, bagaimana mengatur jarak tanamnya, ya, bagaimana melakukan pemeliharaan, memupuk, mencukupi air, ya, melakukan pemangkasan, itu berhubungan dengan sifat dari tanamannya. Nah, contoh ini akar. Apa yang berhubungan dengan kegiatan budidaya dari akar ini? Ya. Itu kalau adik-adik sudah belajar tanaman yang lain ya, mupuk, mungkin kalau nanti ngambil tanaman penyegar nih, mupuk kopi. Mupuk kopi itu dilakukan melingkar. Tapi memupuk sawit nanti di praktikum itu ditabur. Nah, tabur. Di mana taburnya? Pada tanaman muda atau di beberapa referensi pada semua tanaman, ya, itu cukup dilakukan di piringan. Ada yang memupuk dengan SOP demikian di piringan. Mengapa di piringan? Ya karena di piringan itulah disiapkan hara yang bisa diserap oleh akar-akar. Jadi sawit kalau mupuk bukan dibuat alur seputar proyeksi tajuk gitu ya. Nah, beda dengan mupuk durian atau mupuk cengkeh. Gitu. Oke, itu berhubungan dengan bagaimana morfologi dari akar. Tanaman sawit sebagai monokotil ya, bercirikan akarnya, perakarannya serabut ya, tidak ada akar tunggal. Nah, jumlah akar primernya bisa sampai 8.000 10.000. Akar primer itu akar yang menempel di pangkal batang. Diameternya sampai 1 cm ya. Tumbuh dari bonggol dekat permukaan tanah. Tumbuhnya agak horizontal antara 20 sampai 60 cm di bawah permukaan tanah. Jadi ini akar primer ya, bisa mencapai panjang 15 sampai 20 meter. Nah, panjang ya, tetapi karena ruang tumbuh itu kita batasi, di sebelahnya ada tanaman sawit yang lain kan, nanti akar juga akan saling bertemu. Tentu ini juga akan membuat bagaimana tanaman mengatur diri ya, dalam hal tajuk ya, bagian di atas permukaan tanah dan bagian di bawah tanahnya akar. Nah, akar primer, kemudian akar primer ini bercabang, akar sekunder ukurannya lebih kecil dari akar primer, 2-4 mili, panjangnya bisa sampai 1,5 meter, 150 cm. Akar sekunder ini banyak mengarah ke permukaan atas ya, vertikal.
Kemudian akar tersier, diameternya lebih kecil lagi, 1-2 mili, panjangnya 10-15 cm saja, dan umumnya horizontal posisinya. Lalu akar kuartener, kadang disebut quarter ya, kuartener. Nah, diameternya lebih kecil, sekitar 0,5 mili, panjangnya juga pendek ya, sekitar 2 cm, dan umumnya dekat permukaan tanah. Akar kuartener dengan akar tersier membentuk lapisan seperti anyaman tebal di permukaan tanah. Ini belum saya share screen besar. Oke, sebentar. Oke. Ya. Ya, ini uraian yang lain sama saja ya. Nanti bisa dibaca. Oke, jadi ini kalau dari pangkal, ini ada akar primer, akar sekunder, akar tersier, ya. Dan dari akar tersier ini akar-akar kuartener. Nah, jadi dengan sistem perakaran yang demikian, akarnya serabut, banyak seperti anyaman ya, dekat permukaan tanah. Nah, jadi kalau kita cek di dekat pokok, dekat pangkal tanaman, itu di situ banyak akar-akar kecil. Ya. Dan radius tertentu dibersihkan dari gulma ya. Dan pemupukan ditabur di sana sehingga efisien ya diserap oleh akar-akar serap, akar-akar kuartener. Tapi beberapa perkebunan nanti di pemeliharaan ya ada praktek memupuk itu tidak dilakukan di piringan. Ada yang memupuk di gawangan. Dan gawangannya ada gawangan hidup, gawangan mati ya. Gawangan hidup itu tempat mengangkut hasil. Nah, umumnya ditabur pupuknya di gawangan mati. Banyak pertanyaan apakah cukup efisien atau tidak ya. Nah, ini secara ilmiah ya mungkin harus kita berikan justifikasi. Oke, itu akar. Kemudian daun, tajuk ya. Ini memang bagian, sebetulnya kalau kita bicara tajuk, itu bagian di atas permukaan tanah. Ada batang, ada pelepah daun dan buah. Nah, itu bagian dari tajuk. Nah, ini kita bicara daun. Daun sawit itu daun majemuk ya atau parapinet. Kalau kita hitung berapa jumlah daunnya, daun yang sudah membuka helaian anak daunnya, karena daunnya terdiri dari pelepah dan anak daun. Pelepah juga ada pangkal pelepah ya, yang tidak ada anak daunnya. Kemudian ada pelepah yang ada anak daunnya. Nah, itu jumlah daunnya, jumlah pelepah itu yang sudah membuka antara bisa 40, bisa 50, bisa lebih ya, dari 50. Terutama pada tanaman yang masih muda, jumlahnya bisa lebih dari 50. Yang perlu kita pahami terkait daun ini, laju pertambahan daunnya, berapa pelepah setiap satuan waktunya. Ya. Nah, ini umumnya untuk kelapa sawit, pertambahan pelepah daun itu sekitar 2 pelepah daun per bulan. 2 pelepah per bulan, jadi setiap 2 mingguan. Oke, adik-adik. Kalau kita bandingkan sawit dengan palem lain, kelapa ya. Kelapa nambah daunnya berapa daun per bulan? Umumnya kelapa itu
kalau kelapa dalam ya, kelapa yang umur yang tinggi, istilahnya tall type ya, kelapa dalam. Nah, itu 1 pelepah per bulan. Kalau kelapa genjah yang tanamannya pendek-pendek biasanya berbuah cepat, nah itu sekitar 3 minggu. Tapi umumnya kelapa 1 bulan, 1 pelepah daun. Jadi kelapa baru nambah 10 daun, sawit sudah nambah 20 daun. Nah, kalau kita banding dengan aren, ya, saya kebetulan penelitian aren juga. Aren itu jauh lebih lambat. Berapa lama aren? Aren itu 4 bulan mungkin hanya 1 daun. Setahun hanya nambah 3. Jadi kalau penelitian, ada penelitian aren, setahun itu hanya nambah 3 daun. Ya. Tapi kalau sawit setahun bisa nambah 24. Kelapa setahun bisa nambah 12. Nah, apa konsekuensinya laju pertambahan daun ini dengan pertumbuhan tanaman dan dengan, nah, kita bicara kalau orang ekonomi ya, agribisnis itu mengkategorikan kalau kita mengeluarkan biaya itu, kalau tanaman itu masih belum menghasilkan, tanaman TBM dan tanaman belum menghasilkan, itu biayanya biaya investasi. Kalau tanaman itu sudah menghasilkan, sudah ada panen, itu biayanya biaya operasional. Dan pada periode tertentu, pendapatan kita sudah impas dengan biaya operasional, ya, itu masa sudah positif, artinya sudah ada setelah impas berarti positif gitu, pendapatan lebih tinggi dari biaya operasional. Nah, ini artinya sawit itu bertumbuh lebih cepat dibanding kelapa. Kalau kelapa genjah baru bisa panen umur 4 tahun, sawit bisa 2 tahunan lebih. Ya. Karena pertumbuhannya lebih cepat. Ya. Aren baru bisa dipanen patinya 8 tahun. Jauh lebih lambat. Nah, kita masalahnya nih orang agronomi ya. Kalau kita tahu sawit itu tumbuh lebih cepat, produktivitas lebih tinggi dibanding kelapa, dibanding dengan aren, apakah suatu lahan itu kita pilih sawit, pilih kelapa, atau pilih aren? Ya, itu kan tergantung bagaimana ya kondisi kesesuaian lahannya ya. Nanti kita bicara faktor lingkungan. Nah, tergantung faktor-faktor lain. Ketika petani ingin ya hanya punya 2 hektar lahannya, tapi ingin cepat menghasilkan dan income-nya tinggi. Nah, di sini kita pertimbangan agronomis harus memberikan justifikasi ya, orang agribisnis ya, ekonomi memberikan justifikasi. Tetapi dari sisi fungsi lingkungan, nah harus di ini juga. Oh, ternyata lahannya basah. Sering tergenang. Apakah kita nanam kelapa, nanam sawit, atau nanam aren? Ya. Oke. Nah, itu daun membukanya sekitar 40. Artinya kalau daun membuka 40-50, itu apa? Nah, kita lihat lifetime. Ya. Umur fungsional hidup daun itu berapa lama? Sawit umur daun dari sejak membuka, anak daunnya membuka ya, sampai senescen jadi kuning itu sekitar 2 tahun. Umur fungsionalnya 2 tahun. Nah, kalau kita tahu umur fungsionalnya 2 tahun, 1 bulan 2 daun, ya,
Berarti dalam 2 tahun itu ada berapa jumlah pelepahnya yang hijau? Ya, 24 bulan kali 2, ya, 2 pelepah per bulan. Jadi 48. Jadi angka 40 sampai 50 itu rasional tuh. Jadi kalau adik-adik ngapalin berapa sih jumlah daun hijau yang membuka tidak perlu ngapalin itu. Yang perlu adalah pemahaman, oh sawit tiap 1 bulan keluar 2 pelepah. 1 pelepah daun itu umur fungsionalnya 2 tahun. Berarti dalam 2 tahun 24 bulan itu jumlah pelepahnya 24 kali 2. Oh, ada 48 lah kira-kira. Oh, kalau di kisaran mungkin kalau orang bilang, oh pelepah daun saya hanya 40, ya mungkin wajar. Ya. Karena kondisi mungkin daunnya cepat menguning. Oh, pelepah daun saya ada 60, ya mungkin wajar, tanahnya subur dan sebagainya. Ya, itu rasionalnya mengapa daun yang membuka itu di sekitar 50. Ya. Nah, tapi kita juga perlu pahami daun itu sebelum membuka, ya, dari sejak berkembang dari sel meristem yang baru berdiferensiasi jadi bakal pelepah daun, itu berapa lama terbentuknya daun yang membuka itu? Ternyata cukup lama, ya, sekitar 2 tahun. Jadi jumlah daun juvenil dalam berbagai tahap, ya, dari sejak meristem sel berdiferensiasi di pucuk sampai daun itu terbuka, ya, masih muda, itu 40 sampai 50 daun juga. Jadi 2 tahun itu sangat lama. Jadi meskipun sawit ini pertumbuhannya cepat, ya, tetapi pertumbuhan cepat itu untuk satu organ itu dibangunnya cukup lama. Tapi organnya banyak. Jadi kalau diibaratkan pabrik, ya, pabrik daun itu, lab pertama itu dibuat sekarang, 2 minggu lagi dibuat lab kedua, 2 minggu lagi dibuat lab ketiga, sehingga lab yang ke 40 itu atau 4 membuka, ya, daunnya, ya. Lab yang terakhir itu baru inisiasi, baru berkembang dari sel meristem. Ya. Nah, jadi kalau kita jumlahkan dari daun yang inisiasi sampai daun yang senescens, ya, daun yang kering, itu 4 tahun tahapnya. Oke, itu dari sisi perkembangan daun. Jadi kalau adik-adik mau, apakah cukup rasional menggunakan peubah kalau nanti penelitian mengenai sawit, ya? Laju pertambahan daun sawit, gitu. Efek dari pemupukan nitrogen. Nah, itu kalau dipupuk sekarang, pengaruhnya ke jumlah daun itu harus diamati mungkin 4 tahun ke depan. Adik-adik udah harus lulus, udah keburu DO, ya, kalau mau mulai penelitian semester 7. Semester 14 masih belum lulus, ya. Kalau indikasinya ke sana. Tapi kalau hanya sekedar peubah, ya, nanti paling ujungnya, oh ternyata tidak berbeda nyata jumlah pelepah daunnya. Yang berbeda nyata apanya? Ukuran rahis, ukuran helai anak daun. Harusnya yang maksimum misalnya ada 70 cm. Oh, ternyata yang dipupuk baik itu bisa 80 cm, ya. Bisa jadi begitu, ya. Tapi kalau jumlah daunnya mungkin tidak. Atau panjang pelepahnya. Panjang pelepah daunnya yang berbeda. Yang optimum bisa panjang 6 meter, yang tidak optimum mungkin kurang dari 5 meter, ya. Oke, nah kemarin di praktikum, ya, kita jelaskan bahwa tata letak pelepah daun pada batang itu ada keteraturan, ya. Jadi adik-adik, ini nih, mengapa kita mempelajari sains, ya? Karena sains itu ada fenomena keteraturan. Fenomena keteraturan ini kita menyebutnya, ya, natural law, ya, hukum alam.
Yang sebetulnya itu sunatullah. Ya, sunatullahnya begitu. Nah, jadi ada keteraturan. Karena teratur kita bisa teliti dan konsisten seperti itu. Karena kalau tidak teratur ya kita nggak akan bisa teliti. Nah, salah satu keteraturan yang ada faktanya di kelapa sawit ini adalah susunan daun pada batang itu ya atau yang disebut dengan pilotaksis itu ada tersusun seperti spiral berputar ke arah kiri atau ke arah kanan ya. Berputar ke arah kanan dari bagian dalam nih hitungnya ya. Abang ada beberapa gambar yang menghitungnya dari luar ke dalam. Tapi umumnya yang banyak dipergunakan sebagai referensi adalah kita menghitung dari bagian dalam, dari daun yang termuda ke daun yang tertua. Nah, susunan spiral itu dari dalam ke arah luar, ada yang berputar ke arah kanan searah jarum jam. Itu disebut dengan spiral kanan, dan ada yang berputar. Dan ini sifat arah putaran ini genetis. Ya. Oke. Oke, ini dari bahan menjadi konsekuensi kita ya dari tahu mengenai daun ini. Nah, karena ada helai anak daun lepas. Nah, helai anak daun itu sebelum saya off video ini masih 65 orang, cukup lengkap ya. Sambil saya break sebentar, kita ambil dokumentasi dulu ya kelas kelas ini. Bisa tolong buka videonya. 45 satu screen ada 25 ya. Mungkin nanti 3 kali ambil. Oke, yang di screen pertama yang saya lihat belum ada fotonya yang 2418115 ya. 241801115 siapa? Dan nama lengkapnya. Atau pelajarnya. Oke ya. Oke, sebentar screen pertama yang wajahnya tidak pas di apa? Coba lihat di layar ya. Yang terlalu ke bawah atau terlalu ke atas maju sedikit ya. Oke. Ya, siap. 1 2 Farhan belum ada fotonya. Oke. 1 2 3. Oke, saya share dulu. Oke, di screen kedua. Screen kedua masih banyak nih yang belum. Oke. Lupa. Oke, Hana, wah lengkap. Ya, screen kedua saya siap. 1 2 3. Oke, scene ketiga.
Oke, bagi yang tidak apa kualitas koneksinya tidak masalah, tidak usah. Oke, screen ketiga. Oh, masih ada screen keempat. Oh, sudah terakhir. Oke, siap. 1, 2, 3. Ya, oke, Dade, saya juga akan off kamera karena kualitasnya barusan sempat terlempar. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau berkomentar atau bertanya dulu supaya dua arah kuliahnya. Ya, jadi adik-adik, saya ingin belajar itu jangan hanya sekedar memahami textbook ya, sebagai agronomis, calon agronomis atau sebagian di sini agribis ya. Jadi belajar kelapa sawit ya. Jangan hanya sekedar baca textbook sawit atau apa gitu ya. Nah, ketika kita mempelajari botani, morfologi apa gitu ya. Nah, temukan sesuatunya yang lebih dalam dari sekedar fisiknya gitu ya atau objeknya. Ya, bagi ilmuwan tadi ketika diungkap, waduh umurnya 4 tahun fisiologisnya, ininya hal-hal apa yang pengaruhi itu suatu hal yang sangat menarik untuk didalami bagi ilmuwan. Tapi bagi ekonomis ya, bagi orang-orang agribis, wah umur 4 tahun nih. Konsekuensinya gimana? Ya. Jadi ketika dulu tahun 98 ada krisis moneter, ya mungkin pengelola investasi, manajer-manajer keuangan itu mengerem pembiayaan operasional, banyak kebun sawit tidak dipupuk dan sebagainya, itu dampaknya pada kondisi kesehatan tanaman dan produktivitas luar biasa. Ya. Banyak kebun-kebun yang ya akhirnya rusak ya. Oke. Pak Punten, izin bertanya. Ya, silakan. Nama saya Nazri, NIM A241800133. Ingin bertanya Pak, terkait tadi kan sebenarnya umur fisiologis kelapa sawit sangat panjang, hingga 100 tahun lebih. Namun sayangnya ketika umur sekitar 25-30, ada pertumbuhannya itu terlalu tinggi sehingga terkendala di teknis Pak. Dan kalau misalnya kita lakukan pengkerdilan pada gen fisik kelapa sawit, apakah memungkinkan jika memperpanjang produktivitasnya? Mungkin. Ya, baik. Jadi itu sudah disadari oleh para pemulia, ya. Dan akhirnya para pemulia itu mencari plasma nutfah sawit yang punya karakter laju pertambahan tingginya tidak terlalu tinggi, ya di bawah 50 cm per tahun. Umumnya laju pertambahan tinggi sawit itu di sekitar 60-70 cm per tahun. Dan sekarang ada yang hanya laju pertambahan tingginya 40 cm per tahun. Nah, bayangkan kalau itu jadi karakter yang kemudian bisa diinkorporasikan pada suatu varietas ya. Nah, laju pertambahan sawitnya yang normalnya 10 tahun itu misalnya 7 meteran, ini baru 4 meter, 5 meter. Nah, ya. Dengan tentu karakter lain seperti produktivitas ya tetap baik. Nah, umur ekonominya bisa jadi jauh lebih panjang. Oleh karena itu, kalau dulu umur satu siklus proyek sawit itu 30 tahun, ya mungkin dengan sifat tadi laju pertumbuhan tingginya yang lebih pendek ya, itu umur ekonomi satu siklusnya bisa 40 tahun, 35 tahun, 40 tahun. Ya. Nah, ada
perusahaan yang membuat slogan targetnya 35, 35, 25 gitu. Nah, itu yang menjadi obsesi atau disebut visi lah. 35 pertama, 35 tahun umur ekonomi. 35 yang kedua, 35 ton tandan buah segar per hektar per tahun. 25 yang ketiga, 25% rendemen minyak. Dari kondisi sekarang 20-22%. Ya. Nah, dengan merubah dari 30 ke 35 umur ekonomi, produktivitas dari 25 rata-rata ke 35 misalnya. Ya, rendemen dari 22% ke 25. Itu ya orang agribis bisa ngitung tuh konsekuensi ekonominya seperti apa. Oke ya. Nah, sekarang kalau perusahaan besar kan sudah baca undang-undang omnibus yang itu ya. Dulu waktu undang-undang hak yang terkait dengan hak pengguna hak guna lahan untuk investasi itu kan bisa punya hak sampai 80 tahun. Bisa 2 siklus. Ya. Jadi hak guna usaha memang harus logis juga ya. Karena investasinya jangka panjang ya, bisa 40 tahun ya, mungkin paling tidak 40 tahun. Tetapi yang terjadi sekarang hak guna usaha itu 80 tahun kan. Oke. De Nazri gimana? Sudah. Ya, Ya, itu Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Oke, sudah 11.48, kita lanjutkan lagi. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di chat atau di WA group bagusnya ya. Kalau di chat mungkin habis. Saya tidak merekam kuliah kita ini. Ya, sebetulnya kalau direkam lebih juga nih. Lupa. Ya. Ternyata hostnya tidak mengizinkan direkam. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana daun ini juga menarik ya, tadi ukuran lepah daun 5-7 pada yang ideal itu irek gitu ya, relatif tegak supaya apa, intersepsi cahayanya baik gitu. Nah, sawit juga begitu, tipe varietas tertentu itu lebih irek ya dibanding varietas-varietas lama ya, lebih droppy. Nah, kalau lebih irek, lebih tegak, itu punya potensi kita mengoptimalkan populasi. Jarak tanamnya lebih rapat. Nah, jadi kita bisa bayangkan nih, ya. Jadi kita sebagai pembudidaya atau orang agribis dalam menghitung-hitungnya nanti, apa sih konsekuensinya kalau kita menanam jarak renggang dengan jarak rapat? Bukan hanya sekedar orang ekonomi, jangan hanya berpikir kalau nanam 1 hektar 137 tanaman dengan nanam 1 hektar 100 tanaman kan harus menambah biaya 37 tanaman per hektar. Kalau nanam 1000 hektar 37.000 bibit, harga 1 bibit 25.000, berapa ratus juta, berapa miliar biaya harus ditambah. Pupuk juga nanti berapa banyak gitu ya. Ya, karena nanti kita akan bicara yield komponen yang berpengaruh pada yield, pada produktivitas. Nah, salah satunya populasi.
Kalau populasinya 100, satu tanamannya per tahun misalnya 400 kilo TBS, berapa kali 100? 400 ya, harus 40 ton ya, terlalu tinggi. Kalau 100, satu tanamannya misalnya 200 kilo, ya, berarti 20 ton per hektarnya. Tapi kalau kita punya tanamannya 137 atau 30 tanaman kali 200 itu berapa? 600 kilogram, 30 kali 100 ya, 600 kilogram bedanya. 6 ton bedanya per hektar. Jadi 26 ton dapatnya per hektar. Beda 6 ton per hektar kali 5.000 hektar satu kebun sawit itu. Bedanya 6 ton per hektar kali 5.000. 30.000 ton bedanya. 30.000 ton kali rupiahnya berapa? Nah, itu. Jadi populasi harus optimum ya. Nah, jadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan populasi apa? Nah, ukuran tajuk. Jadi pelepah yang terlalu lebar, terlalu panjang, itu perlu ruang tumbuh yang lebih besar. Jadi ada yang dari pemuliaan tanaman ini pikirkan bagaimana tanaman itu supaya ruang tumbuhnya tidak terlalu besar tetapi produktivitasnya tinggi. Nah, itu tipe ideal. Ya salah satu caranya ya karakter irek ya, pelepahnya tidak droopy. Nah, kemudian kita orang fisiologi juga menghitung nih. Pelepah itu kan punya konsekuensi ke luas tutupan nanti. Ya, luas tutupan itu kita punya di Dasgron sudah dijelaskan ada indeks luas daun. Ya. Nah, indeks luas daun itu berhubungan dengan berapa banyak pelepah yang harus kita pelihara dan apakah bukan hanya populasi ya. Jadi populasi ya satu hal, tetapi yang lain berapa pelepah daun yang kita pelihara itu juga berpengaruh. Karena daun-daun yang bagian bawah yang sudah tua-tua mungkin posisinya dia negatif karena antar daun kan saling menaungi ada. Nah, sehingga mungkin daun yang di bawah fotosintesisnya kurang optimum. Akibatnya bisa jadi respirasi daun tersebut dengan asimilat yang dihasilkan dari fotosintesisnya lebih banyak respirasinya sehingga negatif. Ya, istilahnya jadi daun negatif atau pelepah daun negatif. Nah, pelepah daun negatif ini harus kita hindari. Nah, kemudian tujuan kita membudidayakan itu yield ya, hasil panennya atau bahkan hasil olahan yang tertentunya dari hasil panen itu, minyak misalnya. Nah, bukan hanya semata-mata biomas. PBK itu produk bahan kering ya, biomas. Jadi laju fotosintesis yang tinggi belum tentu menghasilkan minyak yang tertinggi. Nah, kita ilmuwan ini menghitung yield yang tertinggi itu terjadi pada capaian kalau ini dihubungkan dengan indeks luas daun. Indeks luas daun berapa? Tuh. Dan mungkin kita juga melihat apakah produksi berat kering ya hubungannya dengan indeks luas daun itu seperti apa. Nah, ini didapatkan sampai dengan indeks luas daun 12 ternyata grafik biomas masih naik. Jadi indeks luas daun 12 itu masih meningkat itu produksi biomasnya. Tetapi yieldnya di atas 8 itu sudah menurun.
Oke, kita lihat ya. Oke, ini nih yang pertama tadi pilotaksi ya, spiral kiri, spiral kanan. Nah, ini nanti tolong latihan ya, biasanya nih selalu keluar di soal ujian. Spiral kiri, gambarkan satu tajuk sawit ya sampai pelepah daun ke-50. Spiral kanan misalnya. Ini contoh gambar ini spiral kanan. Ya. Dari daun yang ini pilotaksisnya kemarin di praktikum tadi belum saya jelaskan ya, 3/8. Jadi ada 3 lingkar untuk satu siklus jumlah daun yang 8. Nah, jarak antara daun yang berdekatan itu 3/8 lingkaran. Jadi kalau nanti ada soal sudut antara 2 daun terdekat itu berapa derajat? Sudut antara 2 daun terdekat itu adalah 3/8 lingkaran. 3/8 lingkaran itu berapa derajat? 3/8 kali 360. Berapa? ...135 derajat, Pak. Berapa? 100? 135 bukan. Ya. Ya, jadi pelepah daun pertama dengan pelepah daun kedua itu jarak horizontalnya itu ya, sudutnya 135. Oke. Nah, ini spiral kanan ya. Nah, jadi dari pelepah daun pertama yang daun yang pertama kali membuka. Daun nolnya itu daun tombak istilahnya. Ya, daun karena belum membuka seperti tombak runcing ke atas. Nah, daun kedua itu 3/8. Jadi garis yang ini satu ruang lingkaran kita bagi 8 bidang ya. Ada 8 bidang. Kan, 8 bidang. Ini ada kursornya terlihat? Tidak ya? Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Kelihatan. Nah, ini kan bidang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 bidang. Jadi jarak satu bidangnya 1/8 lingkaran. Nah, kalau ini daun pertama, daun kedua spiral putarannya searah jarum jam. Jadi kalau yang diminta arah putarannya spiral kiri, ya kebalikan arah jarum jam. Ya, ini arah jarum jam dari bagian dalam. Oke, jarak daun pertama ke daun kedua itu 3/8. Ya, 1, 2, 3. Nah, jadi garis yang ketiga nih. Garis yang pertama, garis yang kedua, garis yang ketiga. Ini daun kedua. Jarak dari daun kedua dan ketiga juga sama. 3/8, 1, 2, 3. Keempat sama 3/8. Terus kelima, keenam, ke-7, ke-8, lalu ke-9. Nah, kita lihat pilotaksis 3/8. Apa artinya? Ada 3 lingkar, ya, 3 lingkaran untuk satu siklus 8 daun. Ya, 1, 2, 3. Di bawah daun pertama itu daun keberapa? 1 plus 8. Jadi di bawah daun pertama itu daun ke-9. Jadi kalau kita ingin tahu di bawah daun ke-9 daun keberapa? 9 tambah 8. Di bawah daun ke-17 daun keberapa? 17 tambah 8. Di bawah daun ke-25 keberapa? Ya, 33. Ya, di bawah daun ke-33 daun ke-41. Nah, itulah pilotaksis ya. Ini fenomena keteraturan. Jadi sebetulnya menariknya sains karena keteraturan ini. Jadi kalau kita nanti di praktikum yang keberapa mengenai analisis untuk contoh daun ya, untuk analisis hara, diambil daun ke-17. Daun ke-17. Nah, daun ke-17 itu posisinya
lingkar ya daun posisi kedua di bawah daun pertama ya, daun pertama di bawahnya daun ke-9, di bawah daun ke-9 itu daun ke-17. Oke. Nanti silahkan dipelajari sampai paham ya. Ini tadi pelepah daun yang masih pangkal pelepahnya menempel di bat. Ini kebetulan ilustrasinya kurang. Nah ini ada yang menggambarkan urutan nomor daun dari nomor 1 dari luar ke bagian dalam ya. Ini lebih sulit ya. Implementasinya sebetulnya lebih jadi kalau kita membuat suatu kriteria, suatu standar itu harusnya kita pikirkan apa konsekuensinya pada ya. Ini kan tadi berhubungan dengan pemupukan, berhubungan dengan apa ya, dan kita bisa menghitung jumlah pelepah. Nah, ini memang kalau dari urutan terbentuknya ya seperti ini. Nah, sehingga ini ada dengan kita paham setahun pelepah daun itu nambahnya 24. Jadi kalau kita lihat di lahan, tanaman itu ada tanaman sawit, bekas pelepahnya masih ada, nempel di batang, dan ada pelepah daun yang masih ada di tajuknya. Orang yang paham, ya, yang menguasai mengenai kelapa sawit itu sudah begitu lihat tanaman, sudah bisa memperkirakan umurnya sekian tahun. Ya, itu. Jadi makin expert seorang itu akan makin memahami. Umurnya sekian tahun. Ya, dari mana caranya? Ya, dia tinggal lihat. Ada berapa lingkar nih? Pelepahnya 1, 2, 3, 4. Kan? Ini ada berapa lingkar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misalnya. 10. Ada 10 lingkar. 10 trap ya. 10 trap kali 1 trapnya 80. 8. Nah. Kalau ada 10, ada 8 berarti 80 pelepah. 80 pelepah yang ada sekitar 50. 80 pelepah itu ya berarti berapa bulan? 40 bulan. 40 bulan ditambah 22 tahun yang ini, umurnya sekian. Oke. Ya, jadi ini sama seperti yang tadi. Nah, di kelapa sawit ada tangkai daun yang menjadi ada satu tulang daun utama rahis dengan sepulang. Nah, ini pada bagian daun ini ada pemanfaatan. Kan daun itu ada pelepah, ada helai anak daun, dan ada apa di situ? Ada lidinya ya, lidi. Sekarang kan lagi ada tren bagaimana memanfaatkan limbah, salah satunya pelepah untuk pakan sapi. Nah, itu bagaimana dengan lidinya, bisa dimanfaatkan atau tidak? Ya, bisa dibuat apa lidi itu, gitu ya? Ya, itu termasuk hal yang bisa kita eksplor ya. Oke. Nah, ini gambar pelepah daun. Udah 12 lewat, tinggal berapa menit lagi. Oke, ini hubungan antara luas daun dengan indeks luas daunnya ya tadi. Nah, dengan umur tanaman dan leaf area index. Leaf area indexnya. Ya. Oke, nanti dipelajari.
Tadi sudah saya jelaskan ini ya, nanti dibaca. Nah, jadi kalau kita tujuannya yield 6 sampai 8 itu luas daun, indeks luas daun yang optimum ya. Kita lihat crop grow rate-nya ya, biomass production-nya, dry matter production-nya nih. Ya. Crop grow rate, laju pertambahan bobot tanamannya ini makin meningkat nih, sampai 12 meningkat. Tetapi produktivitas tandan buahnya makin menurun. Nah, ya. Jadi kita harus cari yang optimum. Optimumnya di mana? 6 sampai 8. Nah, ini apa artinya, konsekuensinya di sini? Oh, daun yang dari sini harus dibuang. Oh, populasinya harus kita atur supaya optimumnya di sini. Jadi, kalau orang yang mempelajari modeling, itu bisa dicarikan suatu nilai optimasi. Oh, populasinya berapa? Oh, luas daunnya sekian, berarti pelepah daun yang harus dipertahankan berapa, ya. Oke, nah kemudian bunga. Oke, nanti kalau waktunya sudah ini silakan dibaca ya. Bunga itu ada bunga jantan, bunga betina, jarang yang hermaprodit. Nah, mungkin yang perlu kita tekankan di sini, bunga jantan dan bunga betina itu kapan ditentukannya? Karena pada waktu awal inisiasi ya, meristem berkembang jadi bakal bunga, itu belum tahu kita mau jadi bunga jantan atau mau jadi bunga betina. Kapan ditentukan akan jadi bunga jantan, bunga betina? Itu 9 bulan. Oh, jadi kalau manusia itu sudah lahir di kelapa sawit, 9 bulan itu baru, oh ini baru jadi bunga betina atau bunga jantan. Setelah calon bunga itu, oh mau jadi bunga betina atau bunga jantan, baru 9 bulan sampai 24 bulan ini baru inflornya berkembang. Dan tidak seluruh inflor menjadi bunga sempurna. Selama periode pemanjangan inflor ini ya, sebelum antesis, ya antesis berarti umur 31 bulan, 30-an bulan. Nah, banyak bunga yang aborsi, gugur, rontok ya. Jadi kalau kita gambarkan, ini saya ada di slide berikutnya. Nah, ini gambar bunga betina ya, yang atas, bunga jantan yang bawah. Nah, oke, nanti ada saya tambahkan bunga-bunga betina individu dalam satu. Jadi satu infor, satu tandan bunga itu tidak mekar bersamaan ya. Bunga betina itu mekarnya 3 hari dan siap diserbuki dalam waktu 3-4 hari. Bunga-bunga jantan melepaskan serbuk sarinya dalam 5 hari di satu tandan. Sehingga karena bunga itu, satu tandan bunga itu hanya bunga betina atau bunga jantan. Oleh karena itu, dalam satu pohon, selisih bunga yang berdekatan itu umurnya kan sekitar 2 minggu. Karena keluar bunga itu setiap pelepah daun. Ya, jadi kalau sekarang bunga betina, berikutnya bunga jantan, apakah bunga jantan yang berikutnya itu bisa membuahi bunga betina yang ini? Nah, itu harus dilihat perkembangan bunganya seperti apa, memungkinkan atau tidak. Jadi kalau laju pertambahan bunga jantan sampai siap polennya itu ini lebih cepat 2 minggu daripada bunga betinanya, ya bisa ya membuahi. Lebih cepat 10 hari sampai 15 hari ya mungkin bisa membuahi di pohon yang sama. Tetapi kalau misalnya sekarang bunga betina, berikutnya bunga betina, berikutnya baru bunga jantan di pohon itu mungkin tidak bisa membuahi bunga betina yang awal tadi. Oleh karena itu komposisi di suatu areal ya, keberadaan bunga jantan itu perlu. Meskipun bunga jantan tidak akan menjadi tandan buah. Jadi yang berkembang jadi tandan buah itu hanya bunga betina. Nah, ini juga suatu fenomena yang menarik. Nah, sekarang tadi kita tahu berkembangnya bunga itu sangat lama ya. Oke. Nah, ini. Nanti yang terlewat-lewat bisa dibaca ya. Primordia bunga dari 0 bulan
sek determinasi 9 bulan sampai 24 bulan. Antara 24 bulan sampai 6 bulan berikutnya ini antesis ya, ini malah 6 sampai 9 bulan. Baru 33 bulan itu baru bisa diserbuk bunga itu. Kemudian dari menyerbuk sampai ke panen 6 bulan. Jadi baru 39 bulan. Berapa tahun? 3 tahun lebih. Jadi kalau kita mau mengamati bunga dari sejak terbentuknya sel bunga sampai ke panen itu perlu waktu 3 tahun lebih. Dari sisi pemeliharaan tanaman, nah, pengaruh faktor lingkungan ya, misalnya kondisi kekeringan, cuaca, suhu tinggi dan sebagainya. Kalau terjadi sekarang, itu pengaruhnya pada penurunan hasil bisa jadi sampai 3 tahun berikutnya. Pada berbagai fase pertumbuhan bunga dan buah. Oleh karena itu, sangat perlu kita mengkondisikan kestabilan lingkungan tumbuh. Artinya juga konsistensi dalam pemeliharaan. Jangan sebentar disayang, dipupuk baik, tahun depan kosong, nggak pernah dipupuk. Itu membuat kondisi fluktuasi yang dari sisi ini ya, ada dilihat bagaimana perkembangan bunganya, perlu sampai lebih dari 30 bulan untuk sampai siap dibuahi saja. Nah, itu ada faktor banyak yang berpengaruh di situ. Oke. Nanti buah, silahkan dibaca ya. Saya kira nanti saya akan ini yang penting di sini buah itu nanti tipe sawit itu ada yang Dura piscifera. Dan yang kita budidayakan hibridnya Dura silang dengan piscifera menjadi tenera. Nah, ini ketebalan cangkangnya dan tadi ada berapa persen kandungan minyak ya. Nah, warna kulit juga bervariasi sebetulnya. Nah, kemudian berapa persen kandungan minyak? Nah, ini di sini antara Dura piscifera ini tergantung mesokap dan sebagainya. Nah, ini pemuliaan. Nah, nanti minggu depan kita akan mulai penyegaran dengan ini ya. Untuk meningkatkan hasil minyak per hektar per tahun, apa yang bisa kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhinya ya. Nah, silakan dibaca dulu, nanti minggu depan di awal kuliah kita diskusikan. Nah, kemudian bagaimana pemuliaan? Nah, ini tadi salah satunya pertambahan tinggi tanaman ya. Dan yang lainnya ketahanan terhadap penyakit dan toleransi terhadap misalnya kekeringan, terhadap kebanjiran dan sebagainya. Dan ini untuk ketahanan Ganoderma ini sekarang jadi ini juga. Oke, bahan geografi dan selanjutnya aspek-aspek tanah dan air dan ininya faktor-faktor berkaitan dengan atmosfer ya. Nah, ini nanti akan kita bahas di pertemuan kedua. Tapi sebelumnya kita nanti akan diskusikan dulu mengenai ini komponen hasil, dan kalau ada yang nanti setelah dipelajari ada yang mau ditanyakan awal perkuliahan kita, saya akan buka kesempatan untuk bertanya. Oke, baik adik-adik, sudah 12 lewat 15 ya, udah lewat 5 menit. Oke, yang hadir 64. Oke. Terima kasih, ini sudah mengisi presensi semuanya. Oke, mungkin ada yang hadir di sini tapi tidak terdaftar, tidak bisa mengisi presensi, tolong nanti menulis di chat ya. Kalau tidak ada, berarti saya anggap 63 yang hadir, 66 yang mengisi daftar hadir, mungkin ada beberapa yang keluar masuk karena jaringan. Baik, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, bisa dipahami ya, terima dengan baik ya. Jadi bekal pengetahuan untuk adik-adik semuanya. Kita bisa akhiri kuliah kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.